konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Jadi secara horizontal kita harus dengan kementerian bisa mengefektifkan institusi ini untuk menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak. Secara vertikal ya kita harus benar-benar berada sebagai jembatan. Presiden Prabowo Subianto melantik Rektor IPB University, Arief Satria, sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional di Istana Negara. Menurut Arief, riset akan menjadi tumpuan tiap negara untuk mendorong kemajuan ekonomi. Ia mencontohkan semakin tinggi Global Score Innovation Index, maka GDP per kapita sebuah negara akan semakin tinggi. Kemudian dirinya juga akan melakukan konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Menurut Arief, langkah itu perlu dilakukan untuk memperkuat ekosistem riset dan membangun sinergi antara kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan antara Indonesia hingga pemerintah daerah. Selain itu, ex-rektor IPB University tersebut juga bicara mengenai langkah konkret seperti pengembangan dan penguatan Science Technopark di daerah. Menurutnya kawasan khusus sains ini akan menjadi institusi yang menjembatani dari dunia riset dengan dunia industri. Konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Jadi secara horizontal kita harus dengan kementerian bisa mengefektifkan institusi ini untuk menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak. Secara vertikal ya kita harus benar-benar berada sebagai jembatan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di daerah untuk sama-sama bergerak. Memang saya kira itulah yang harus kita lakukan dan saya yakin sih, saya optimis. Kebetulan Bapak Wakil Kepala BRIN yang dilantik tadi juga sahabat lama saya. Ya, kami sudah banyak berkomunikasi, sudah banyak berhubungan. Insya Allah kita akan bisa lakukan. Tentu pengalaman kami yang ada di IPB pada waktu jadi rektor, kami membangun Science Technopark di IPB. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melantik Wahyudi Anas sebagai Kepala BPH Migas periode 2025-2029 menggantikan Erika Retnowati. Penetapan Wahyudi dibarengi dengan penetapan susunan anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029. Penetapan Wahyudi sebagai Kepala BPH Migas yang baru juga telah disepakati DPR RI. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPH Migas 2025-2029, Wahyudi Anas menjabat sebagai anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025. Sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025, Wahyudi Anas telah meniti berkarir di PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN selama 35 tahun. Usai melakukan pelantikan secara tertutup, Bahlil berharap Komite BPH Migas yang baru dilantik mampu bekerja sama dengan baik, khususnya dalam mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi bahan bakar minyak nasional. Oh ya, hari ini kan kita melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai dan SK masa berlakunya perpanjangan hari ini berakhir. Jadi segera kita lantik, ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM itu kan adalah di BPH Migas, termasuk dalamnya adalah pipa ya, dan mereka bagian daripada keluarga besar dan mempunyai hubungan kerja dengan SDM. Jadi saya baru bersama. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui kebijakan redenominasi rupiah akan berdampak terhadap inflasi. Namun demikian, rencana redenominasi rupiah belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan rencana redenominasi rupiah belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Meski demikian, Erlangga mengakui kebijakan tersebut pasti akan memiliki dampak terhadap inflasi. Meski demikian, Erlangga belum memastikan arah dampak tersebut. Apakah akan menimbulkan kenaikan inflasi atau tidak? Ya, kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan naik? Pasti akan berdampak. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 telah memasukkan rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ke dalam program legislasi nasional jangka menengah
2025-2029. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027 mendatang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdan menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdan menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue dengan melibatkan dua calon investor baru, Hailong dan juga Yavin Tandionotan, di mana aksi korporasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan sekaligus memperluas kapasitas bisnis perseroan di sektor energi nasional dan regional. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan penambahan modal melalui skema rights issue dengan melibatkan dua calon investor baru, Hailong dan Yavin Tandionotan. Dalam rencana rights issue tersebut, CBRE akan menerbitkan maksimal 48 miliar saham baru dengan potensi dilusi hingga 91,36%. Perseroan juga akan menerbitkan prospektus untuk menjelaskan teknis pelaksanaan. Sementara rapat umum pemegang saham luar biasa dijadwalkan pada 18 Desember 2025 untuk memperoleh persetujuan resmi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat modal dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Rights issue ini turut memuat opsi konversi utang menjadi saham atau debt to equity swap senilai 55 juta US dollar. Berdasarkan perjanjian promissory notes, nilai tersebut mencakup pinjaman dari Hailong Shipping Holding Limited sebesar 25 juta US dollar dan dari Yavin Tandionotan sebesar 30 juta US dollar. Yavin sendiri memberikan pembiayaan melalui tiga pihak, yaitu secara individu, PT Saga Investama Sedaya, dan PT Supergrand Mitra Utama Tbk. Di mana kedua calon investor telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai kesediaan mereka untuk mengonversi pinjaman menjadi saham sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Adapun CBRE berencana menggunakan dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya emisi untuk melunasi sebagian utang, memperkuat modal kerja serta menambah armada pendukung operasional. Rencana lebih lanjut mengenai alokasi dana dan jadwal pelaksanaan akan dijabarkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Berbagi sumber,
IDX Channel. Pemirsa, kinerja Merdeka Copper Gold sepanjang 9 bulan pertama 2025 tetap terjaga stabil. Efisiensi biaya, penambangan, dan pengembangan proyek baru terus memberikan dampak positif. Emiten pertambangan PT Merdeka Copper Gold Persero Tbk atau MDKA melaporkan kinerja operasional stabil selama periode Januari hingga September 2025. Kinerja tersebut ditandai dengan produksi emas dan tembaga yang konsisten, serta peningkatan operasi nikel melalui perusahaan anak Merdeka Battery Materials dan kemajuan dalam proyek tembaga 7 Bukit serta emas Pani. Produksi tambang emas 7 Bukit tercatat stabil sebesar 25.338 ons troy emas dengan harga jual rata-rata $3.275 Amerika per troy ons. Penjualan emas hingga akhir kuartal ketiga mencapai 29.629 ons troy dengan pendapat sebelum audit sekitar $104 juta Amerika. Pada tambang tembaga wetar, Merdeka Copper Gold mencatat produksi 3.228 ton tembaga dengan biaya tunai $2.75 per pon. Sementara itu, melalui Merdeka Battery Materials, produksi biji nikel saprolid mencapai 2 juta ton basa atau tumbuh 89% dibandingkan tahun lalu, serta produksi limonit naik 51% menjadi 5,6 juta ton. Merdeka Copper Gold juga melaporkan progres penting pada proyek emas Pani yang telah mencapai 83%. Penambangan dan ledakan pertama dimulai pada Oktober 2025. Dengan penumpukan biji pertama dijadwalkan November 2025 dan produksi emas pendana pada kuartal pertama 2026. Dari sisi keuangan, perusahaan membukukan pendapatan belum diaudit sebesar $1,29 miliar Amerika, turun 22% dari tahun sebelumnya. Presiden Direktur Albert Saputro menegaskan bahwa prospek proyek strategis seperti Tembaga 7 Bukit dan Emas Pani akan menjadi penopang utama pertumbuhan, serta mengukuhkan posisi Merdeka Copper Gold sebagai perusahaan multilogam terdepan di Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel.